Selamat malam guys. Malam ini saya mau mencoba dengan podcast ya, yang berjudul bagaimana sih caranya kita supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang mandiri. Ini dikhususkan buat seluruh generasi penerus bangsa ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu kita memahami bahwa kita sekarang ini sudah berada di zaman milenium, zaman digital ya. Jadi kita menumpang di zaman anak-anak kita, bukan lagi anak-anak kita menumpang di zaman kita seperti kita dulu ya. Jadi itu sudah berubah. Nah sekarang kita berbincang-bincang ya guys, siapapun Anda, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan topik saya yang pertama ini di podcast. Saya akan mencoba membahas ya bagaimana sih menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak yang mandiri ke depannya. Perlu kita ketahui ya sebagaimana kehidupan berbangsa, bukan negara kita saja, tapi negara yang sudah global ya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa berubah. Nah bagaimana caranya? Ini saya akan membahas dulu sedikit ya, kita bandingkan. Saya itu kan sudah hampir setiap tahun boleh dikatakan saya itu mengunjungi negara-negara asing ya, di luar negeri ini, baik Amerika, negara-negara di Eropa gitu ya. Nah di situ saya terbuka mata dan pikiran saya bahwa alangkah baiknya kalau memang kita perlu belajar ya, gimana sih kekurangannya gitu. Perlu kita contoh, kita jauh-jauh datang dari negara kita mengunjungi benua Eropa, benua Amerika ya, tanpa ada hasilnya begitu. Begini, saya melihat ya di sana bagaimana sih negara, contohnya aja lah ya Amerika itu, anak-anaknya cukup bisa menjadi orang yang mandiri, individual begitu ya. Itu ya dari kecilnya mereka itu tidak ada yang istilah itu dimanja, tidak ada. Tidak. Siapa sih orang tua yang gak sayang sama anak? Tetapi mereka tidak melihatkan dimanja. Mereka menyadari bahwa anak ini akan tumbuh nanti dengan penuh tantangan ke depannya, penuh struggle begitu. Jadi sehingga mereka dari kecil itu sudah disiplin benar. Kalau misalnya dia minum susu sekali 4 jam, jangan lewat dari sekali 4 jam, tepat waktu. Kalau masih kurang walaupun 1 menit lagi, tunggu biar dia nangis pun biarkan saja, baru kasih minum susu. Nanti jam berapa dia mau makan siang juga disiplin, on time ya. Jangan kayak kita kan kalau lapar kasih, kalau haus kasih, nggak ada tuh yang sukanya. Jadi setidaknya terbawa ke depannya. Malam siang sama aja ya, kalau lapar kapan di mana aja ya. Kalau mereka kalau belum waktunya, mereka tidak akan makan gitu ya. Nah itu satu disiplin yang paling penting. Kemudian yang kedua harus tega
ini. Memang kelihatannya kayaknya aduh, kok tega banget sih nggak dibantu anaknya dalam segala hal. Biarkan, kalau dia kira-kira dia bisa mengerjakannya, biar dia berusaha. Tadinya kan dia, kalau misalnya kita bisa contohnya lah ya, kita nyapu di rumah, pasti anak kita juga ingin nyapu gitu kan. Nah, kita biasanya kita larang, enggak, jangan, biarkan dia nyapu, biar dia tahu, oh begini loh, malah dikasih tahu begini caranya, jadi mau bersih begini caranya gitu, sehingga dia bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Kalau dia sudah melihatnya itu sama hasilnya seperti yang dikerjakan oleh orang tuanya, dia itu akan happy, akan senang gitu ya. Di sekolah juga begitu, antara guru dan orang tua itu kerjasama. Anak-anak tidak tahu, murid-murid tidak tahu ya, kalau mereka itu apa tuh dilaporkan sama gurunya itu anaknya nggak bagus ya, begitu tidak. Mereka bekerja sama ya, itu rahasia bagi antara guru dengan orang tua. Mereka cuma mencari bagaimana the best solutionnya untuk supaya anak ini gimana dia kekurangannya tadi, itu sama-sama kerjasama. Jangan dikasih tahu dengan anak ini gimana kejadiannya, selalulah puji dia, kasih pujian ya. Jadi itu penting sekali, disiplin, terus kita harus tegaan, terus tiga, kasih pujian, reward ya. Walaupun anak ini punya kekurangan ya, tidak apa-apa, nanti dia akan bersemangat gitu ya, karena dia merasa dia punya kemampuan, jadi confidence-nya itu muncul ya. Nah, namanya timbul rasa percaya diri gitu. Nah, di sekolah juga guru-guru tuh benar-benar loh, dia mengajar tuh anak-anak itu benar-benar didik dengan pendidikan moral yang paling baik, dengan mereka memberi kebebasan, tidak mengekang seperti kita kan dikekang habis ya, sehingga anak itu juga mau bertanya, mau berbicara juga takut gitu sama gurunya. Kalau mereka di sana tidak, mereka bebas mengemukakan apa saja gitu, emosinya keluar anak-anak itu, jadi tidak ada tertinggal di dalam jiwanya itu, sehingga dia sifatnya, attitude itu jadi fair orangnya. If you want to say yes, say yes. If you want to say no, say no. Begitulah mereka itu ya, prinsipnya. Kemudian di sekolah juga mereka tuh diajarkan seni itu sangat penting. Itu meng-avoid stress nanti kalau dia menghadapi masalah dalam hidup ini, dengan musik, dengan art itu ya, itu adalah satu untuk memicu semangat gembiranya muncul, percaya dirinya muncul, bahwa I can do my best. Saya mengatakan yang baik gitu ya. Jadi dia ada masalah dengan musik, dia artinya jadinya kembali romantis, kembali happy gitu ya. Nah, terus jadi mereka diajarkan untuk mengenal segala macam musik, apa sajalah keterampilan. Kalau mau melukis ya, ada semuanya. Kalau mau olahraga juga ada, dibimbing semua. Guru pembimbingnya itu lengkap ya di sekolah itu, memperhatikan anak ini satu persatu tanpa dibeda-bedakan, tidak ada, sama semuanya. Nah, pemerintah juga menyiapkan segala macam fasilitas ya, kalau benar-benar di sekolah itu, dan kejujuran nomor satu, murid jujur, orang guru-guru juga jujur, orang tua juga jujur, semuanya. Jadi anak-anak ini kalau sudah
dibekali dengan kejujuran, pasti kita percaya kan apapun yang dia ingin lakukan ya. Kemudian jadi dari art tadi mereka tuh bisa berinovasi, termotivasi ya, jadi kreatif mereka, jadi kreatif mau melakukan apa saja mereka, karena ada seni apa saja gitu, dia punya feeling gitu ya, feeling good itu keluar gitu. Jadi jangan coba-coba dari kecil anak itu sudah depresi, stres. Guru-guru kan kita sini maaf ya, sering membanding-bandingkan gitu loh, anak si A dengan anak si B. Kalau orang tuanya lebih oke, lebih terpandang di bidang apalah gitulah, materialnya kah, apakah kedudukannya begitu. Nah anak ini juga dibikin berbeda sama yang lain, itu sangat besar, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi majunya suatu negara itu adalah dilihat bagaimanakah pendidikan suatu negara itu. Ya bagus pendidikannya, majulah negara itu. Jadi kalau kayak kita udah benar, kasihan deh pendidikan kita seperti apa ya. Kemudian mereka kalau ada libur sekolah itu tuh mereka tuh dibawa, dibimbing kemana, ke kantor-kantor, ke restoran-restoran, ke perusahaan-perusahaan. Itu mungkin ada di kurikulumnya itu mungkin ada 3 bulan atau apa di musim summer tuh ya, saya kurang tahu persis ya, nanti saya cek lagi. Nah, itu mereka di sana tuh dilatih gitu. Jadi pegawai-pegawai itu melatih ini anak-anak yang datang ini kayak magang lah istilahnya. Kalau kita sini kan magang itu di kuliah gitu ya, mereka enggak, dari umur 12 tahun itu mereka udah kerja gitu. Jadi mereka tuh punya skill gitu lah, dengan harapan umur 17 tahun mereka itu pemerintah negaranya itu sudah melepas mereka untuk bisa mencari pekerjaan sendiri. Jadi dari umur 12 tahun pun mereka sudah dengan ke sekolah-sekolah atau ke restoran-restoran itu mereka dapat honor loh, udah bisa cari duit mereka ya. Jadi di umur 17 tahun itu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa anak-anak tuh udah dilepas oleh orang tua, tidak boleh orang tua dipercayakan dalam segala hal. Mau berpacaran kan dia, mau mencari kerjaan apa yang dia suka, dia mau sekolah kah atau mau langsung kerja, itu dia punya prinsip tersendiri yang akan dia lakukan. Jadi kita lihat di mana bakat-bakat dia selama ini. Dia mau jadi atlet kayak, mau jadi penyanyi kayak, mau jadi apa, kita lihat sangat bagus kan, karena mereka udah dibimbing dari kecilnya gitu, udah kelihatan bakat-bakatnya kemana dia ya, itu dijuruskan gitu ya. Jadi kalau mereka sudah 17 tahun mereka mau berpacaran, bahkan kalau seperti Kanada itu ya, SMP mereka itu udah pemerintahnya sudah membolehkan mereka berpacaran. Kalau kita kan takut ya, nanti bagaimana nanti terjadi begini ya. Mereka sudah dididik gitu, dengan pendidikan seks. Mereka sudah mengenal seks itu semua, sudah tahu menjaganya bagaimana bahayanya kalau dilakukan begini bagaimana. Jadi mereka sudah punya ini sendiri loh gitu ya, tahu mereka mau ke arah yang baik kan atau mau ke arah yang jelek, itu ada kuncinya di dirinya sendiri. Dia sudah dibenahi ya, sudah dibekali oleh pemerintah dengan ilmu pengetahuan yang benar-benar dipakai untuk ke masa depan ya, at the good future life gitu ya. Jadi makanya kita nggak heran kan kalau mereka tuh 17 tahun udah bisa mandiri, mau kemana mereka, mau jadi astronot, mau penerbang kemana ya, mereka sudah punya uang sendiri. Jadi orang tua cuma hanya kalau mereka minta nasihat ya
dikasih, kalau tidak ya enggak, biarkan saja mereka memutuskan apa yang dia mau. Jadi ini ceritanya ini ya. Kenapa saya memilih judul ini ya? Itu kalau saya bertemu atau kumpul-kumpul dengan teman-teman sebaya gitu yang udah orang tua itu, ataupun lagi naik bus begitu, pasti cerita mereka itu, aduh saya nih cucu saya udah banyak, saya nggak bisa kemana-mana, buru-buru mau ke masjid, saya harus menunggu cucu saya, dia pulang sekolah makan, mau diantar dulu dia, karena orang tuanya dua-duanya bekerja. Siapa yang menjaga cucu? Nah, kalau di luar negeri orang tua kan nggak boleh ikut campur dia, biarkan aja mereka akan mengurus anak-anaknya sendiri. Caranya makanya di sana tuh banyak lapangan pekerjaan gitu. Bahkan dekat, misalnya dia kerja dekat kantornya, itu nanti ada seperti sekolah gitu ya, atau khusus buat anak-anak gitu, playgroup atau apa gitu ya, untuk itu mereka ya bayar dong di sana. Tempat penitipan anak-anak itu bayar, ada guru-gurunya di situ. Jadi selama ibunya bekerja, anaknya juga bisa dibawa ke situ ya, terus ke sekolah itu udah dibimbing. Itu yang tenaga pendidiknya itu bukan sembarangan, itu juga orangnya sudah memang profesional semuanya. Jadi anak-anak seumur segini sampai segini mereka sudah tahu apa yang dibutuhkan begitu ya. Jadi nggak seperti kita nih cari pembantu, banyak memang pembantu di sini, tapi kasihan deh pembantu yang nggak tanggung jawab, salah pilih kita kan dengan pembantu karena tidak profesional mereka dalam membesarkan anak-anak. Jadi perlu kita nih sebetulnya, kalau pemerintah mendidik banyak guru-guru yang profesional gitu ya, jadi kita sebagai wanita karir juga bisa bekerja ya. Begitulah di luar negeri. Jadi semua yang perempuan biar tua-tua bisa ngedrive mobil, anak dinaikkan ke dalamnya, diantar, habis itu ke kantor. Nah begitulah. Dan si suami juga begitu, dia punya mobil sendiri, dia punya pekerjaan sendiri. Nah begitulah, saling nanti membagi tugas antara suami dan istri, juga bagi tugas di rumah. Nah, kapan suaminya tuh ada waktu, ya menangani rumah, ya sama, nggak beda-beda. Kalau di sini kan perempuan di dapur gitu ya, sana nggak, sama laki perempuan semuanya sama-sama bekerja, sama-sama mendidik, sama-sama mencari ya untuk ini bekal untuk family ya. Oke guys, saya rasa udah cukup panjang podcast saya ini. Nanti kita sambung lagi dan untuk podcast berikutnya. Jadi saya mohon ada komen gitu ya, di like ya podcast saya ini. Oke, terima kasih sudah menonton podcast. Bye, selamat malam, assalamualaikum. Hai, selamat malam. Saya mau ngomong nih sebelum tidur. Cerita apa ya kita ya? Buat ibu-ibu, buat oma-oma, buat ya siapa aja deh. Ya semuanya gitu. Saya mau ceritakan gini ya. Ada tuh nanya ibu-ibu gitu. Saya kan lagi naik Jaklingko gitu ya. Terus mereka ngomong di atas bus gitu ya. Ibu mau kemana gitu kan. Nah, dia kan udah agak tua ya, nenek-nenek gitu ya. Iya nih katanya, saya kan mau
nemanin si cucu nih ke sekolah katanya gitu kan. Terus ini ibunya mana gitu kan, ya dua-duanya kan kerja begitu katanya. Terus yang satu bilang buat saya katanya yang ada cucu saya udah gede juga gitu ya, tapi nggak bisa diharapin, nggak mandiri begitu katanya kan. Terus jadi akhirnya gimana ya, saya semuanya walaupun saya udah jadi nenek begini, saya ambil alih semuanya rumah tangga gitu, kembali lagi saya seperti dulu lagi, semuanya saya yang harus ngerjain, masak ya, bersihin rumah. Tapi ya ada juga sisi mbak-mbak gitu ya untuk bersihkan, ngepel gitu ya. Jadi saya masak gitu. Yang anak-anak gitu harus diantar, jemput, ditungguin. Aduh, repot deh katanya. Baru punya anak 1, 2 aja gitu udah separuh mampus sibuknya begitu ya. Nah, kenapa ya kalau dipikir-pikir, kenapa ya kita di negara kita ini orang tua itu terlalu perhatian banget gitu loh, terlalu sayang banget gitu loh sama enggak anak, sama cucu begitu juga. Bukannya sampai nanti dia udah gadis, udah kuliah, bahkan udah nikah pun masih juga diurusin terus begitu ya. Kapan istirahatnya kita nih sebagai orang tua kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini kita membandingkan gitu ya, kenapa sih negara orang gitu kan kok aman-aman aja gitu dengan masalah masalah anak-anak gitu ya, masalah population begini. Itu mereka ya mulai dari kecil itu sudah diajarkan mandiri dalam segala hal gitu loh. Bahkan dari bayi aja udah diajarin berenang. Kalau misalnya di Eropa kayak di Rusia gitu kan, itu kan dingin sekali tuh daerahnya ya. Nah itu bayi kecil itu udah ditelanjang bulat gitu tuh udah dibawa keluar sana gitu loh. Jadi biar dia bisa bersosialisasi gitu, beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi dengan udara luar sana gitu udah terbiasa gitu kan. Jadi dia nggak kaget lagi, nggak seperti kita ya, walaupun panas di sini tapi perasaan anak kita nanti takut masuk angin gitu ya. Jadi harus dibikin baju tebal-tebal segala macam, terlalu diurusin deh. Kalau mereka tuh di sana enggak. Nah, mulai anak ini nanti dia mulai besar sedikit, kalau dia sudah bisa diajarin, itu diajaran dia mandiri, apa yang dia bisa kerjain gitu loh. Misalnya dia mau pasang sepatu sendiri, terus pakai baju sendiri begitu. Pokoknya dia dibolehin loh apa aja. Bahkan dia diikut sertakan kalau mamanya masak di dapur gitu ya. Dia juga disuruh-suruh gitu. Dia gini caranya, mau misalnya ngupas bawang begini, nah ini begini, semua diajarkan dia. Padahal aku pikir-pikir ya tangannya kecil gitu ya, tapi dia udah terlatih gitu dari kecil, sehingga waktu begitu dia masuk kindergarten school ya, TK gitu, itu orang tua itu cuma boleh ngantar sampai di pintu sekolah. Kemudian orang tua itu nggak boleh nungguin di depan sekolah gitu, dia harus pulang gitu loh. Pulang nanti dia baru datang ini mau menjemput gitu. Kalau mau dijemput itu pun dilihat dulu situasi, karena sekolah kan menyiapkan ada bus gitu ya yang antar jemput. Jadi kalau misalnya dia tinggal di mana rumahnya itu kan, itu orang tuanya paling cuma mengantar sampai di depan halte bus gitu ya. Kemudian nanti anak tuh naik sendiri ke atas gitu. Nanti pulang gitu juga, nanti yang di atas bus itu yang tanggung jawab, dia melihat dia turun sendiri gitu kan.
sampai pulang ke rumahnya gitu. Nanti ya begitulah, jadi anak tuh diajar mandiri di sekolah juga. Guru-guru itu yang banyak diajarkan yaitu keterampilan, mulai dari musik. Anak-anak tuh udah dikenalkan musik semuanya. Terus mengenal lingkungan, misalnya mereka harus mengetahui bagaimana cara menanam gitu ya. Mereka udah dibimbing gitu bagaimana semuanya. Jadi yang murid laki-laki sama perempuan itu dari kecilnya udah dianggap sama gitu loh, nggak dibeda-bedain. Mereka tuh kalau masuk kelas tuh bergandengan tangan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi mereka udah terbiasa gitu, laki dengan perempuan tuh nggak masalah sampai mereka gede begitu ya. Nah, begitu dia nanti umur 12 tahun gitu, mereka sudah dilatih untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, di restoran-restoran misalnya gitu ya. Jadi di sana mereka diajarkan gimana cara memasak pizza, masak burger, bikin burger gitu. Mereka diliatin begitu. Jadi akhirnya mereka dalam waktu selama dia berapa tahun sekolah, dia udah pandai dia. Nanti ada lagi programnya kemana gitu. Pokoknya di mana perusahaan-perusahaan mereka tuh wajib mengenal, baik itu industri kecil, industri besar, semua. Sehingga diharapkan umur 17 tahun mereka tuh sudah mempunyai keterampilan semuanya. Nah, untuk sosialisasi bagaimana relationship antara yang muda dengan yang tua gitu, bagaimana supaya mereka menghormati yang orang-orang tua, menyayangi orang tua begitu. Mereka tuh kalau lagi liburan sekolah, liburan summer itu kan panjang ya. Jadi anak-anak itu bukannya dibawa orang tuanya atau kemana-mana gitu kan. Nah, tetapi mereka itu sudah punya program yang mungkin dibawa ke pantai pantai yatim piatu, terus orang tua yang udah ke tempat-tempat ke yayasan gitu ya, yang mereka tuh sehingga bisa berinteraksi gitu, berkomunikasi antara anak-anak kecil ini dengan orang yang sudah tua-tua begitu. Mereka dibawa berkunjung begitu ya. Jadi mereka tuh jadi orang tua juga di panti-panti jompo itu mereka terhibur gitu kan, karena anak-anak itu kan begitu lucu-lucu ya, riang-riang gitu kan. Mereka kan dibimbing gitu bagaimana mereka tuh untuk menyayangi orang nenek-nenek gitu ya, grandpa-nya itu. Jadi orang tua tuh juga begitu sayang dengan mereka. Jadi mereka sangat menghargai ya namanya orang tua begitulah. Jadi bukan seperti kita, kalau kita kan liburan, wah sebulan 2 bulan sebelum liburan udah sibuk, orang tuanya tuh memonopoli anaknya mau dibawa kemana gitu, tak hanya dengan makan hiburan begitu saja ya. Mereka di sana ya paling-paling kalau hiburan sih ada gitu kan. Nanti misalnya pemerintah itu mengadakan ada festival musik, olahraga, ya memang mereka akan membawa anak-anaknya juga, orang tuanya gitu. Jadi antara sekolah dengan rumah itu punya punya berkesinambungan gitu loh. Jadi orang tua nggak ini dengan guru-guru, mereka cuma tahu bagaimana kualitas anak ini gitu ya di sekolah, tanpa guru atau orang tua mencela bagaimana attitude si anak ini. Misalnya sifatnya yang kurang bagus, itu dikasih tahu sama gurunya ke orang tuanya, supaya nanti orang tuanya kan marah, nanti antara guru sama orang tua nggak jalan gitu ya. Mereka harus sama-sama gitu loh, dengan tujuan bagaimana supaya membimbing
perilaku anak ini akan baik gitu loh. Dan anak ini juga walaupun dia salah gitu nggak boleh dicaci-caci gitu, mereka harus dikasih semangat begitu ya. Nah, dibiarkan mereka itu mandiri dalam segala hal sampai dia menemukan nanti bahwa oh ini loh yang baik, oh ini loh yang nggak baik. Nah, dia sendiri yang memberikan solusi. Nah, begitulah. Jadi akhirnya dalam mencari jodoh, dalam mencari pekerjaan setelah dia nanti umur 17 tahun, itu orang tua tidak boleh, itu menurut undang-undang pemerintah tidak boleh ikut campur sama sekali. Orang apalagi Kanada, jangan coba-coba. Mereka SMP pun kalau mereka tuh mau berpacaran begitu, itu tidak masalah. Tapi mereka sudah dikasih pendidikan bagaimana pendidikan seks gitu. Mereka udah tahu bagaimana bahayanya, bagaimana ininya. Jadi mereka sudah harus dilepas begitu loh, dibiarkan mereka. Jadi jadi mereka udah tahu gitu loh, mana yang baik, mana yang tidak, begitulah setelah dia berumur 17 tahun ya. Jadi di situ kelihatan lah mereka tuh selama ini kalau dia benar-benar bisa mandiri, punya prinsip hidup sendiri, dia pasti akan sukses ke masa depannya gitu. Tapi kalau dari anak ini sendiri memang dia memangnya apa adanya seperti itu ya seperti itulah apa dia perjalanan hidupnya. Nah, mudah-mudahan kita nanti ke depannya setelah negara kita ini juga kan sudah mengglobal ya dengan bangsa-bangsa asing gitu di dunia ini. Nah, itu nanti ke depannya mudah-mudahan sudah berubah generasi penerus kita ya. Kita coba sebagai orang tua jangan lagi cemas, depresi, stres, memikirkan bagaimana masalah anak, masalah cucu. Jangan. Kita yang sudah lewat ya sudahlah ya, let bygone be bygone, biarkan aja yang sudah berlalu tuh, biarlah ini ke depan lagi kita bisa mengadakan perubahan gitu ya, baik secara tingkah laku kita sebagai orang tua. Kita meninggalkan hal-hal gap yang lama gitu, bahwa kita sekarang hidup di zaman milenial digital seperti sekarang ini. Kita mengikuti zaman mereka ya. Jadi jangan kita terlalu harus mereka patuh dengan kita, jangan. Kita yang menompang di zaman mereka. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya setidaknya. Boleh kasih komen di bawah ya. Nanti kita untuk babak berikutnya nanti kita akan discuss lagi gitu ya, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, adanya input atau masukan-masukan dari teman-teman semua ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam.